Teknik kaki kakek Triple begitu cepat hingga ia mampu berlari melintasi langit. Tapi siapa yang sanggup memotong kakinya? Tinju kakek MA sangat kuat, namun siapa yang mampu memutus lengan kanannya? Dan siapa yang berhasil melewati pisau kakek Butcher dan memotong tubuhnya menjadi dua? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Qin Emyu. Setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Butcher, Old MA, dan Triple, ia merasa kagum sekaligus bingung. Setelah menyelesaikan sesi pelatihan kaki bersama Triple, tubuh Qin Emyu akhirnya berhasil mencerna energi dari darah empat roh yang diminumnya. Tubuhnya terasa lebih kuat, konstitusinya meningkat pesat. Namun, kelelahan mulai menguasainya, dan ia sangat ingin beristirahat. Sayangnya, itu baru awal dari penderitaannya. Hampir setiap hari, para tetua di desa menangkap binatang buas, memurnikan darah empat roh dari mereka, dan memaksa Qin Emyu meminumnya. Setelah itu, rangkaian pelatihan yang berat dan melelahkan pun dimulai, membuat tubuhnya tersiksa hingga kehabisan tenaga. Selain belajar teknik kaki dari Triple, tinju dari Old MA, dan pisau dari Butcher, Qin Emyu juga belajar pandai besi dari Mute, melukis dan kaligrafi dari Deaf, hingga teknik Echolocation dan seni tongkat dari Blind, semuanya dilakukan sambil mengenakan penutup mata. Setiap kali Qin Emyu kelelahan, kepala desa akan memanggilnya untuk berlatih teknik pernapasan. Teknik ini, yang disebut teknik Overlord Body Tree Elixir, terasa sangat unik. Meski Qin Emyu tidak tahu seberapa hebat teknik tersebut, ia menyadari bahwa rasa lelah yang menumpuk selama pelatihan perlahan-lahan hilang setiap kali ia mempraktikannya. Tubuhnya terasa segar kembali, membuatnya percaya bahwa teknik pernapasan ini memiliki keajaiban tersendiri. Namun, di sisi lain, ada yang mencurigai keampuhan teknik tersebut. Saat Qin Emyu pergi, apoteker menatap kepala desa dengan tatapan ragu. Kepala desa, kau hanya mengajarinya teknik Daoin biasa, bukan? Benar, itu hanya teknik Daoin, kepala desa menjawab santai. Empat tubuh roh agung masing-masing memiliki teknik kultivasi yang spesifik. Tubuh roh naga hijau menggunakan ki naga hijau, tubuh roh harimau putih menggunakan ki harimau putih, sedangkan burung vermilion dan kura-kura hitam menggunakan ki masing-masing. Namun, tubuh Qin Emyu tidak memiliki salah satu atribut tersebut, sehingga ia tidak bisa menggunakan teknik dari empat tubuh roh agung. Karena itu, aku hanya mengajarinya teknik paling dasar yang bahkan orang biasa bisa pelajari. Penjelasan ini membuat apoteker bingung. Tapi teknik Daoin itu terlalu sederhana. Terlalu biasa. Teknik itu hanya mampu menghasilkan praktisi seni bela diri rata-rata. Bagaimana mungkin Qin Emyu mencapai lebih banyak dengan teknik itu? Kepala desa tersenyum kecil, namun ekspresi aneh tergambar di wajahnya. Aku juga berpikir begitu pada awalnya. Namun, tampaknya kita meremehkan teknik Daoin. Aku telah mengajarkan Qin Emyu teknik ini sejak kecil, dan ki vitalnya sekarang sangat tangguh. Jika saja ki vitalnya memiliki atribut tertentu, kekuatannya bisa sangat luar biasa. Apoteker terguncang. Seberapa kuat ki vitalnya? Jika ki vitalnya memiliki atribut yang sama dengan ki naga hijau milikmu, kekuatan Qin Emyu akan setara dengan setengah kekuatan harta karun ilahi embrio roh milikmu. Kata-kata itu membuat apoteker terbelalak. Itu mustahil. Aku sudah memecahkan tembok makhluk surgawi dan membangkitkan harta karun makhluk ilahi surgawi. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangkitkan embrio roh, 5 elemen, dan harta ilahi 6 arah. Setengah dari kekuatan embrio rohnya setara dengan puncak praktisi seni bela diri. Jika Qin Emyu tanpa atribut saja bisa mencapai kekuatan seperti itu, apa yang terjadi jika ia membangkitkan embrio rohnya? Apakah ia akan jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang memiliki 4 tubuh roh agung? Kepala desa mengangguk pelan. Teknik Daoin memang sederhana, tapi fondasi yang dibangunnya sangat kokoh. Qin Emyu telah mempraktikannya selama 10 tahun, waktu yang sangat panjang. Teknik Daoin mungkin terlihat lambat di awal, tapi akhir-akhir ini aku melihat peningkatan kekuatannya yang sangat pesat, terutama setelah ia mengonsumsi darah empat roh. Jika teknik ini tidak begitu umum, aku mungkin menganggapnya sebagai teknik ilahi. Keduanya terdiam dengan ekspresi bingung. Apoteker menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Namun, ki vital tanpa atribut tidak bisa melepaskan kekuatan penuh. Seberapa jauh menurutmu dia bisa pergi hanya dengan teknik Daoin? Kepala desa menatap kosong ke arah horizon. Aku juga tidak tahu. Teknik Daoin adalah metode pernapasan dasar yang digunakan anak-anak untuk membangun fondasi. Biasanya, setelah seorang anak mencapai usia 10 tahun, mereka akan berpindah ke teknik yang lebih kompleks sesuai dengan atribut tubuh mereka. Namun, Qin Emyu tidak memiliki atribut itu. Apa yang mengejutkan adalah efek luar biasa dari teknik Daoin. Dengan terus mempraktikannya, Qin Emyu mampu mencerna darah roh lebih banyak setiap harinya, dan ki vitalnya menjadi semakin padat. Dalam 1 bulan, ia mampu menahan konsumsi darah dalam jumlah besar dan menghadapi pelatihan ekstrim setiap hari. Kini, Qin Emyu dapat menghadapi para gurunya dengan seimbang. Ia bisa berbenturan dengan pisau Butcher,
menahan tinju Old MA, bertarung tongkat melawan Blind, dan menyelesaikan pelatihan kaki dengan triple. Bahkan setelah menempa besi dengan palu seberat 100 pon bersama Mute, Qin Mu hanya perlu menghirup dan mengembuskan napas sesuai teknik Overlord Body Tree Elixir, dan tubuhnya pulih sepenuhnya, seolah-olah ia baru saja mulai. Efek luar biasa dari teknik Overlord Body Tree Elixir membuat kepala desa tercengang. Ia meminta apoteker memeriksa kondisi fisik Qin Mu secara diam-diam, untuk memastikan tidak ada kerusakan tersembunyi akibat latihan berat yang dialaminya, sekaligus mencegah dampaknya menjadi permanen. Setelah selesai memeriksa Qin Mu, apoteker kembali dengan ekspresi tak biasa di wajahnya. Saya tidak menemukan kerusakan apapun, baik akibat kelelahan maupun kerja berlebihan. Sebaliknya, Ki vital Qin Mu yang padat justru semakin memperkuat konstitusinya. Kepala desa terdiam, bingung. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat seseorang mencapai hasil seperti ini hanya dengan teknik Daoin, teknik dasar yang umumnya dipandang biasa saja. Suara lembut nenek si memanggil dari kejauhan. Qin Mu, hari ini kamu akan belajar menjahit dengan nenek. Tidak ada latihan tinju. Wanita tua bungkuk itu muncul dengan membawa keranjang kecil berisi jarum dan benang. Langkah-langkah kecilnya terdengar ringan, tetapi cepat. Qin Mu bergegas maju mengambil keranjang dari tangannya. Nenek, bukankah kita belajar menjahit di desa? Kenapa harus pergi keluar? Kita akan keluar hari ini, jawab nenek si sambil tersenyum tipis. Hari ini, nenek akan mengajarimu cara menjahit yang sesungguhnya, dan membuat pakaian yang asli. Qin Mu mengerutkan kening, kebingungan. Bukankah penjahit hanya membuat pakaian? Namun, tanpa bertanya lebih jauh, ia mengikuti langkah cepat nenek si keluar desa. Meskipun tubuhnya bungkuk, nenek si bergerak sangat gesit, memaksa Qin Mu menggunakan teknik kaki yang diajarkan triple untuk mengimbanginya. Setelah menempuh jarak puluhan mil, mereka tiba di sebuah padang rumput di kaki gunung. Di kejauhan, tampak kawanan rusa yang sedang merumput. Dengan gerakan gesit, nenek si mencabut jarum perak dari keranjangnya. Ia menjentikannya ke udara, dan dalam sekejap, jarum itu melesat seperti kilatan cahaya. Salah satu rusa di kejauhan roboh, sementara rusa-rusa lainnya melarikan diri dengan panik. Perhatikan baik-baik, Mur. Nenek si menunjuk rusa yang kini terbaring tak berdaya. Jarum ini telah menembus jiwa surga rusa. Saat mereka mendekati rusa tersebut, Qin Mu melihat bahwa hewan itu masih hidup, tetapi tubuhnya kaku. Jarum perak yang tertancap di antara alisnya membuatnya tak mampu bergerak. Nenek si mencabut jarum lain dan menusukkannya ke tulang ekor rusa. Ini menusuk jiwa bumi. Ia melanjutkan dengan menusukkan jarum ketiga ke pusar rusa. Dan ini menusuk jiwa kehidupan. Selain 3 jiwa, masih ada 7 roh yang harus diikat. Sambil berbicara, nenek si mengambil jarum-jarum lainnya, menusukkan satu demi satu ke titik-titik tertentu pada tubuh rusa. Roh pertama, Canine Corpse, terletak di atas kepala, jelasnya, menusukkan jarum ke titik tersebut. Roh kedua, Panah Tersembunyi, berada di ajna, bagian dari otak. Hati-hati! Jangan bingungkan dengan jiwa surga. Posisi keduanya hampir sama, tapi kedalaman jarumnya berbeda. Ia melanjutkan dengan menjelaskan titik-titik lainnya. Roh ketiga, Yin dari Sparrow, ada di lekukan kecil di leher. Coba rasakan di lehermu sendiri, Mur. Satu persatu, jarum ditusukkan ke tubuh rusa, masing-masing pada lokasi yang tepat. Roh keempat, Seizing Tief di jantung. Roh kelima, tidak beracun di pusar. Roh keenam, buang kotoran di perineum. Dan roh ketujuh, paru-paru bau di paru-paru. Setelah selesai menusuk ke 3 jiwa dan 7 roh, nenek si berdiri tegak dan berkata, yang mengikat 3 jiwa dan 7 roh adalah langkah terpenting dalam menjahit pakaian yang asli. Ini disebut ikatan jiwa. Sudah paham, Mur? Qin Mu mengangguk dengan serius meskipun tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Ia tetap menghafal setiap lokasi dengan cermat. Nenek si kemudian mengambil gunting dari keranjangnya dan mulai menguliti rusa itu, mulai dari bibirnya. Dalam waktu singkat, kulit rusa terkelupas seluruhnya, tetapi tidak ada setetes darah pun yang menetes dari tubuhnya. Semua darah, energi, dan jiwa rusa ini telah terikat pada kulitnya, jelasnya. Tubuhnya memang sudah mati, tapi ia tetap hidup melalui kulit ini. Dengan gerakan mendadak, nenek si melemparkan kulit rusa ke udara. Ia menggerakkan jari-jarinya dengan kecepatan luar biasa, menusuk kulit rusa dengan ki vitalnya di 316 titik yang berbeda sebelum kulit itu jatuh ke tanah. Anehnya, kulit itu tidak tergeletak begitu saja, melainkan berdiri seperti rusa hidup. Ia menggelengkan kepala dan mengibas-ngibaskan ekornya, seolah-olah ia adalah rusa sungguhan. Qin Mu hanya bisa tertegun, menatap kulit rusa itu dengan mulut terbuka. Nenek si tersenyum puas. Ia mengambil kulit itu, lalu membungkuskannya ke tubuh Qin Mu. Sebelum Qin Mu sempat protes, kulit rusa mulai menempel erat pada tubuhnya,
hingga ia merasakan dirinya berubah. Qin Emyu merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya, seolah-olah ia memiliki ekor rusa kecil. Nenek Si mengeluarkan cermin dari keranjangnya dan meletakkannya di depan Qin Emyu. Di dalam bayangan cermin itu, ia melihat seekor rusa menatapnya. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara ringkik rusa. Tiba-tiba, suara keras menggema di udara, mengejutkan mereka berdua. Teknik penciptaan iblis surgawi. Sungguh keterampilan iblis yang mengerikan. Aku tidak menyangka ada seorang iblis tua yang mengajarkan teknik terkutuk seperti ini di wilayah terpencil reruntuhan besar. Suara itu menggelegar, dipenuhi dengan kemarahan dan kewaspadaan.